Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak bunda, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kembali lagi bersama Bunda Tika dalam pembelajaran tema. Nah, sudah siap anak-anak bunda untuk belajar? Let's go! Baik, kita akan membahas tentang teks non-fiksi pada tema 5, ekosistem. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, yang berisi tentang fakta atau kenyataan. Nah, itulah yang dimaksud dengan teks non-fiksi yang berdasarkan informasi tersebut sesuai dengan fakta dan kenyataan dalam kehidupan. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel, surat kabar, atau majalah. Nah, contoh teks non-fiksi antara lain esai, jurnal, tentang sejarah atau ilmiah, biografi, dan karya sastra. Teks non-fiksi dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, teks non-fiksi murni adalah teks yang berisi tentang cerita berdasarkan data-data otentik. Contohnya, laporan pengamatan skripsi ataupun tesis. Nah, yang kedua, teks non-fiksi kreatif atau teks yang berisi cerita berupa data real yang dikembangkan menjadi bentuk karangan imajinasi. Contoh yaitu novel dan puisi. Selanjutnya, struktur teks non-fiksi terdiri dari 1. Orientasi adalah bagian yang berisi sebuah pengenalan dari tema, latar belakang, serta tokoh-tokoh dalam cerita. Yang kedua, yaitu urutan peristiwanya. Nah, itulah struktur yang dapat membangun sebuah teks non-fiksi. Selanjutnya, ciri-ciri teks non-fiksi. Yang pertama, bersifat informatif, yaitu memberikan informasi kepada pembaca. Kedua, menggunakan bahasa yang formal sesuai dengan kaidah penulisan EYD atau ejaan yang disempurnakan yang sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, mengandung makna denotatif, yaitu makna yang sebenarnya atau kejadian yang sebenarnya yang sesuai dengan kenyataannya. Yang keempat, isi teks disampaikan sesuai dengan data yang diperoleh, sesuai dengan kenyataan. Yang kelima, menggunakan bahasa ilmiah populer. Keenam, tidak berbentuk pengembangan dari naskah terlebih dahulu. Ya, jadi dia sebuah teks yang mana ceritanya itu sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang terjadi pada hari itu, bukan sebuah pengembangan naskah dari naskah yang sudah atau yang sudah terdahulu ya. Jadi dia pengembangan suatu cerita yang sebenarnya pada hari itu, bukan pengembangan dari naskah terlebih dahulu ya. Jadi dia cerita sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sesuai kenyataan pada saat itu. Kemudian, unsur-unsur dalam cerita non-fiksi yaitu terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan tema, alur, setting waktu dan tempat, sudut pandang, amanat, tokoh, dan gaya bahasa. Nah, inilah unsur-unsur yang diperlukan untuk membuat atau membangun suatu cerita non-fiksi tersebut. Jadi, cerita non-fiksi adalah sebuah cerita yang berisi informasi yang benar terjadi dalam kehidupan seseorang atau dalam kehidupan kita. Jadi, cerita yang sebenarnya yang berisi informasi, ya. Oke anak-anak bunda, sekian pembahasan tentang pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.